bersama saya ini untuk melanjutkan mereview buku yaitu The Principles of Powers, Rahasia Memanipulasi Orang Lain di Segala Situasi dengan karya Dion Yulianto. Nah, buat teman-teman yang sudah nonton dari bagian 1 dan bagian 2 pasti sudah tahu kita sudah membahas tentang mengabaikan hal yang mustahil dan membangun kredibilitas. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 3, 4, dan 5. Kita ke bab 3 dulu, yaitu berfokuslah pada kekuatan dan kelebihan diri. Nah, di bab 3 ini dibuka dengan quote dari Socrates yang cukup mengena intinya. Kalau kita tahu apa yang kita kuasai, kita bisa jadi penuntun bagi diri sendiri dan orang lain menuju kesuksesan. Penulis kemudian mengambil studi kasus yang menurut saya pilihan yang sangat tepat, yaitu Stephen Hawking. Teman-teman pasti sudah kenal kan ilmuwan fisika paling ikonik sepanjang masa, yaitu yang menarik di usia 21 tahun dia divonis penyakit ALS, kondisi yang secara perlahan melumpuhkan seluruh fungsi motoriknya. Coba bayangkan kondisi itu di usia 21 tahun, mahasiswa kebanyakan masih sibuk memikirkan skripsi atau tugas akhir, tapi Hawking dihadapkan pada diagnosis yang basically bilang hidupmu tidak akan sama lagi. Dan kebanyakan orang di posisi itu mungkin akan menyerah. Tapi yang dilakukan Hawking justru sebaliknya, dia malah semakin fokus ke kekuatan terbesarnya, yaitu kecerdasan dan ketekunannya di dunia akademis. Hasilnya apa? Hasilnya dia jadi profesor di University of Cambridge, masuk Royal Society, dan berhasil membuat konsep-konsep fisika yang super kompleks menjadi bisa dipahami orang awam. Buku ini kemudian memberikan 7 kiat praktis agar kita bisa menerapkan prinsip yang sama. Di antaranya, kenali dan kuasai kelebihan diri kita. Terus yang kedua, jadilah teladan lewat tindakan nyata. Bagikan kisah perjuangan kita dengan jujur. Bantu orang lain mengenali potensi mereka. Berkomunikasi dengan empati. Tingkatkan skill komunikasi serta dukungan dan berkolaborasi dengan orang lain. Intinya, satu kalimat simpel, fokuslah pada kekuatan Anda, bukan kelemahan Anda, karena dari situlah pengaruh sejatinya lahir. Kita lanjut ke bab 4 atau bagian 4, yaitu berpikir dan bertindaklah independen. Nah, di bab 4 ini menurut saya sangat menarik karena konteksnya historis tapi relevan banget dengan kehidupan kita sekarang. Nah, kita diajak untuk mengenal Diogenes, seorang filsuf dari Yunani kuno yang hidup ribuan tahun sebelum kita, kalau dihitung sekitar 2300 tahun yang lalu. Jadi bisa dibayangkan pemikirannya itu benar-benar sudah sangat tua, tapi anehnya masih sangat relevan sampai hari ini. Hidupnya ini sangat ekstrim. Dia menolak semua kemewahan dan kenikmatan duniawi, bahkan memilih untuk tinggal di dalam tong besar di pinggir jalan. Dia menganut filsafat sinisistem yang menekankan kejujuran, kebebasan, dan kebenaran dalam hidup. Suatu hari, ada penguasa kota yang datang menemui dan bertanya, "Kenapa kamu memilih hidup seperti ini?" Dan jawaban Diogenes ini yang membuat saya cukup berpikir dalam. Dia bilang bahwa intinya kekuatan sejati ada pada kemampuan kita untuk mengendalikan diri sendiri, bukan diatur oleh opini atau keinginan orang lain. Dan ini relevan banget di kehidupan kita sebagai mahasiswa atau anak muda. Berapa banyak keputusan yang kita ambil karena kita sendiri yang mau versus karena tekanan sosial, ekspektasi orang tua, atau sekedar ikut-ikutan teman. Nah, buku ini juga memberikan 7 langkah atau menjadi pribadi yang benar-benar independen. Yang pertama, temukan nilai inti diri kita. Kedua, berani menantang norma sosial. Ketiga, selalu cari kebenaran dan pengetahuan. Keempat, jujur pada diri sendiri dan orang lain. Kelima, terima tanggung jawab atas tindakan kita. Dan keenam, tetap konsisten dan gigih. Yang terakhir yaitu berbagi inspirasi kepada orang lain. Intinya, orang yang punya pendirian kuat dan tidak mudah terbawa arus, justru itulah yang paling berpengaruh dan dihormati. Nah, selanjutnya di bab 5 atau bagian 5, yaitu berpura-pura bodoh untuk mengelabui orang lain.
Nah, ini di bab yang paling menarik untuk dibahas, judulnya saja sudah cukup provokatif kan, berpura-pura bodoh. Bab ini mengangkat kisah François VI Duc de la Rochefoucauld, seorang penulis dan filsuf terkenal di Prancis pada abad ke-17 atau sekitar 3 hingga 400 tahun yang lalu. Dia hidup di lingkungan istana yang penuh politik dan intrik, dan strateginya sangat unik. Alih-alih memamerkan kecerdasan, dia justru memilih untuk menyembunyikannya. Dia tampil sederhana, banyak mendengarkan, tidak menonjolkan prestasi, dan berperilaku seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Hasilnya, orang-orang di sekitarnya tidak merasa terancam atau tersaingi. Mereka justru menjadi lebih terbuka, lebih nyaman berbicara, dan tanpa sadar memberikan banyak informasi serta kepercayaan kepada La Rochefoucauld. Strategi ini oleh buku disebut sebagai seni berpura-pura bodoh secara cerdik, dan ada 7 kiat untuk menerapkannya. Yang pertama, kenali saat yang tepat. Kedua, dengarkan lebih banyak. Yang ketiga, tampil sederhana dan ramah. Dan yang keempat, hindari menonjolkan prestasi. Kelima, tetap perhatikan dan amati situasi. Keenam, memanfaatkan informasi dengan bijaksana. Dan yang terakhir, jaga keseimbangan agar tidak sampai terlihat benar-benar bodoh. Yang perlu digarisbawahi dari bab ini, buku ini tidak mengajarkan kita untuk menjadi munafik atau manipulatif dalam arti negatif, melainkan mengajarkan kita untuk lebih strategis dalam membaca situasi dan tahu kapan harus menunjukkan kemampuan dan kapan harus tetap rendah hati. Oke, jadi itulah tadi 3 bab lanjutan yang menurut saya semakin membuat buku ini worth it untuk dibaca, dari Hawking yang mengajarkan kita fokus pada kelebihan diri, Diogenes yang hidupnya penuh prinsip independen, sampai La Rochefoucauld yang membuktikan bahwa kadang diam dan tampil biasa aja justru lebih kekuatan terbesar. Segini dulu ya, next selanjutnya. Assalamualaikum.